Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Ya, Ibu akan menanyakan video dan gambar. Jadi Ibu harapkan kalian semua mengamati video. Nanti setelah diamati, nanti Ibu akan nanya seberapa paham kalian, kemudian apa yang bisa kalian amati dalam proses mengamati video dan gambar. Oke, silakan ya. Adalah memotong buah apel. Alat gambar yang kita gunakan Amati, ada ya yang bisa kalian amati terhadap video tadi. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan dari gambar ini? Boleh ya, Farah ya. Farah dulu lagi. Ayo Farah. Oke. Yang pertama apelnya tersebar, sedangkan yang beberapa menit agak menyebalkan, dan yang beberapa jam menjadi coklat dan kuning. Oke, yang belakang benar tidak? Oke, Putri mau nanya apa? Oke, siapa lagi yang ingin bertanya? Oke, Putri ya. Apa saja yang menyebabkan terjadinya laju reaksi? Semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kita akan mempelajarinya dalam pertemuan ini. Paham ya? Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang konsep laju reaksi dan teori pembukaan. Setelah Ibu akan membagikan LKPD. Coba baca petunjuk pengerjaan LKPD. Oke, silakan. Ibu beri waktu 20 menit ya. Silakan mengerjakan. Untuk menjawabnya kalian bisa pertama kalian bisa baca bahan ajar. Bahan ajar sudah Ibu kasih kan? Sudah dikirim tadi malam? Ya. Nah, coba dicek lagi WA-nya. Kalian juga bisa mencari informasi di literatur lain, misalnya cari di, misalnya kalian kan Mbah Google, gitu kan? Ya, aman ya. Apa ini? Ayo, cowok-cowok juga jangan takut untuk berpendapat. Ayo, semangat. Ini, kenapa diam-diam? Nah. Ingat ya, jawabnya berurutan. Oke, coba Ibu lihat. Pertanyaan ketiga. Ada yang sudah? Belum ya? Kenapa? Ini kenapa? Sudah ya? Ya. Kenapa Farah? Ya, boleh. Nanti itu kesimpulannya sesuai dengan yang kalian pelajari kan? Nah,
Diam-diam ya, kalau tidak paham angkat tangan, tanyakan. Apa? Pade, boleh nanya apa? Kenapa? Bisa? Bisa. Atau ada pertanyaan yang kurang jelas? Bisa ya? Jelas? Jangan diam-diam. Tanyakan kalau tidak paham. Coba ibu cek dulu coba. Jadi ini contoh yang kelompok 4. Jadi yang kalian akan presentasi itu adalah jawaban dari soal-soal kalian yang ada di LKPD ya. Sudah paham sampai sini? Ya. Semua pertanyaan ini jawabannya akan kalian presentasikan. Satu kelompok diwakili oleh satu orang yang presentasi. Nah, setelah presentasi nanti, tiap kelompok atau ada perwakilan kelompok lain yang akan menanggapi, akan memberikan pertanyaan. Nanti kelompok presentasi itu akan menjawab dari pertanyaan. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Ayo, ada ibu tunjuk. Iya ibu. Atau kelompok 3 mau? Ayo maju dulu kelompok 3. Apa ya? Jangan takut untuk mengungkapkan pendapat kalian. Itu kan hasil diskusi kalian. Kalau ada yang salah, nanti kita bantu sama-sama untuk pertanyaannya. Tidak hanya kelompok 3 yang presentasi, kalian juga menanggapi nanti ya. Oke, ingat tetap ibu nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita akan membacakan hasil diskusi kelompok 3 ya teman-teman. Gambar 1 itu larutan kopi yang dibuat dari larutan kopi. Gambar 1 itu adalah larutan kopi ya teman-teman. Gambar kedua itu tumbukan yang terjadi. Gambar A yaitu konsentrasi rendah dan gambar B itu konsentrasi tinggi. Pertanyaannya itu informasi apa yang kalian dapat setelah mengamati gambar di atas. Gambar 1 itu menunjukkan semakin banyak kopi yang dilarutkan, maka semakin pekat warna hitam larutan kopi yang dibuat. Gambar 2 itu menunjukkan gambar sedikit jumlahnya dan tumbukan sedikit. Gambar B, banyak jumlahnya dan tumbukannya semakin banyak tumbukan. Kalau ada pertanyaan ditulis dulu ya di bukunya baru ditanyakan. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Berdasarkan gambar 1, jelaskan perbedaan yang terjadi pada gelas A dan gelas B jika ditinjau dari warna larutannya. Oke. Gelas A warnanya hitam pekat. Gelas B warnanya lebih terang dibandingkan gelas A. Kalian bisa mengerti teman-teman? Bisa. 5. Ada depan dulu adek biar paham ya. Kesimpulannya dari hasil diskusi kami yaitu semakin banyak jumlah partikel atau konsentrasi suatu zat menyebabkan semakin banyak tumbukan efektif yang terjadi, sehingga laju perubahan warna kopi semakin pekat. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke. Kenapa kopi yang dibuat dengan 2 sendok bubuk kopi lebih hitam pekat warnanya? Kan kopi yang dibuat dengan 1 sendok bubuk kopi. Yang teman-temannya, ayo bantuin juga Putri. Terima kasih kepada Nursani dari kelompok 2 atas pertanyaannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya itu kenapa kopi yang dibuat dengan 2 sendok lebih pekat warnanya dibandingkan dengan kopi yang dibuat 1 sendok. Oke. Itu karena semakin banyak serbuk kopi yang kita masukkan ke dalam gelas menandakan semakin banyak konsentrasi kopi dalam gelas, sehingga tumbukan efektif yang dihasilkan semakin banyak. Jadinya laju perubahan warna kopi 2 sendok lebih pekat dibandingkan kopi 1 sendok. Gimana tanggapannya Nursani? Ya, jelas dan oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Aulia ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4 tentang teori tumbukan dengan luas permukaan. Gambar yang pertama adalah kertas yang dibakar. Gambar yang kedua adalah kayu yang dibakar. Pertanyaannya, informasi apa yang kalian dapat setelah mengamati gambar di atas? Gambar pertama menunjukkan kertas yang sedang dibakar. Gambar yang kedua menunjukkan kayu yang sedang dibakar. Tumbukan yang terjadi pada ruas permukaan besar atau ukuran kecil. Yang A dan terjadi pada ruas permukaan kecil atau permukaan besar. Gambar yang B. Pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan waktu yang dibutuhkan gambar pertama dan gambar yang kedua untuk habis terbakar. Saya menjawabnya ya. Gambar yang pertama, kertas terbakar lebih cepat habis terbakar dibandingkan gambar kedua, kayu yang terbakar. Bercerita, dengar adik, dengar. Coba fokus lagi. Jangan bayangkan yang lain. Soal yang kedua, jelaskan alasan adanya perbedaan waktu yang dibutuhkan gambar pertama dan gambar kedua untuk habis terbakar. Jawabannya adalah kertas ukurannya lebih tipis dan kecil, sedangkan kayu ukurannya tebal dan besar, sehingga membutuhkan waktu untuk habis terbakar. Apakah jawaban saya sudah jelas? Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan ukuran dan luas permukaan yang dimiliki gambar pertama dan gambar kedua. Jawabannya, ukuran kertas lebih kecil dibandingkan kayu, sehingga luas permukaan kertas lebih besar dibandingkan luas permukaan kayu. Kesimpulan yang saya dapatkan dari materi yang kami bahas sekarang, yang pertama, semakin kecil ukuran benda, maka semakin besar luas permukaannya. Yang kedua, semakin besar luas permukaannya, maka semakin banyak tumbukan efektif yang dihasilkan. Yang ketiga atau yang terakhir, semakin banyak tumbukan efektif yang dihasilkan, maka semakin cepat laju reaksi. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, coba kalau Apa pertanyaannya? iya, boleh berdiri. Mengapa ukuran kecil memiliki luas permukaan besar? Kenapa? Oke, coba kalau lompat dibantu temannya ya. Nanti boleh karena Farah sudah presentasi, nanti kalian yang bisa bantu jawab ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ramadan tadi ya. mengapa ukuran kecil memiliki luas permukaan besar? Ya, karena semakin kecil ukuran benda maka semakin besar bidang suatu terjadinya tumbukan semakin besar. Hal ini menunjukkan luas permukaan satu semakin besar. Oke. Apakah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas ya. Jadi kalau ukurannya semakin kecil, maka luas permukaan sentuh tumbukannya semakin besar. Nah, maka dikatakan sebagai luas permukaannya besar. Ya, boleh silakan. Sekian presentasi dan jawaban dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 4. Sudah paham? Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Putri boleh, pertama. Silakan. Kesimpulannya yaitu laju reaksi ditandai dengan berkurangnya konsentrasi reaksi atau bertambahnya laju reaksi produk. Yang kedua itu semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak tumbukan efektif yang dihasilkan. Jadi semakin cepat laju reaksi. Siapa yang bisa mulai? Oke, kita buat kesimpulan bersama ya. Jadi pertama, reaksi dapat berlangsung cepat dan dapat berlangsung
Nanti malam Ibu akan kirim materinya, silakan pelajari. Kalau sudah dipelajari, Ibu akan tanyakan di pertemuan berikutnya. Wes, tunggu dulu, mau kemana? Kita belum tutup pelajaran. Baik, sebelum menutup pelajaran, mari kita berdoa. Ibu aja yang pimpin ya. Oke, baik. Sebelum menutup pembelajaran atau mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Nanti dirapikan lagi ya tempat